Selamat malam Sobat Serba Bisa. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kemarin di kolom komentar ada yang menanyakan apakah ada yang jual BMS untuk baterai DCK. Saya jawab tidak, karena memang tidak ada. Katanya baterainya lupa kehujanan, dan kali ini saya ada konten yang serupa dan mungkin bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki baterai bor yang kena air seperti ini. Untuk langkah-langkahnya kita buka saja, kita bersihkan pakai thinner dengan bersih. Jika nggak ada thinner boleh pakai bensin, jika nggak ada bensin boleh pakai parfum atau alkohol. Saya menggunakan gunting plato untuk mengamankan plat nikelnya agar bisa digunakan kembali. Congkel pelan-pelan, tarik ke atas, kemudian untuk titik lasnya ini kita gunting, karena kita harus menggunakan ini nanti, dan hasilnya seperti ini. Bisa kalian ratakan kembali dengan tang atau palu. Jika masih ada karat-karat seperti ini harus dibersihkan dengan tuntas ya, karena nanti ini bisa tumbuh kembali atau bisa berkarat kembali untuk kutub-kutubnya ini. Jika sudah, nanti pas terangkai lebih baik, misalkan khawatir gitu ya, diolesin sama fluk aja. Dan untuk BMS nya kita olesin fluk merata di kaki-kaki dan komponen ini, karena kita harus menyolder ulang untuk setiap kaki-kaki komponen. Istilahnya di refresh agar terlihat bersih dan menempel kembali. Yang pasti untuk kejadian seperti ini mengakibatkan konslet ya. Untuk kaki-kakinya itu kadang terlepas, patah dan sebagainya. Untuk kasus baterai ini sepertinya udah lama, jadi saya itu pas ngecek bengkel, kenapa kok baterai ini disingkirkan dan teronggok gitu aja nggak dipakai. Ternyata rusak kata anak-anak dan nggak bilang kepada saya. Lebih cepat kan, kalau bilang lebih cepat ya bisa diperbaiki. Ini kaki-kakinya ada yang patah, ada yang hampir patah, dan ada yang berkarat, juga harus dibersihkan ya. Gunakan mata solder yang lancip agar mudah untuk menyolder. Cara saya adalah menggunakan kamera handphone sekaligus untuk merekam itu dalam keadaan zoom, jadi saya mudah untuk mengerjakannya. Nah seperti ini itu kan belum nempel ya, itu hanya seuprit itu kaki yang muncul dari IC nya, namun bisa kita atasi dengan menyolder ulang seperti ini. Kan kaki-kakinya utuh kembali dan terbebas dari karat. Memang butuh ketelatenan untuk mengerjakan komponen elektronika seperti ini ya. Mungkin gak semua orang mempunyai bakat itu ya, tapi semua bisa dipelajari. Kemudian kita harus cek dan recheck kembali untuk semua komponen, apakah ada yang short, kutub atau probe hitam itu di negatif, dan untuk probe merah itu keliling-keliling di BMS nya. Untuk MOSFET itu hanya kaki tengah yang terhubung dengan ground. Untuk diperhatikan, ground dan kutub negatif dalam sebuah rangkaian itu kadang tuh berbeda jalurnya, jadi nggak sama ya. Untuk resistor ini biasanya paling banyak diambilkan dari ground, jadi terkadang itu terukur short atau buzzernya itu nyala. Jadi kita harus paham betul untuk ini jalur negatif atau jalur ground, seperti itu.
Kalau dia dipasang di jalur ground, jalur negatif, itu dia pasti bunyi, dan artinya itu nggak apa-apa, memang harus bunyi. Kalau nggak bunyi berarti jalurnya malah putus. Kemudian untuk kapasitor itu yang paling banyak ya, salah satu kakinya itu terhubung dengan ground, jadi dia memang harus bunyi salah satu kakinya. Jika bunyi dua-duanya artinya dia konslet. Men-tracking satu persatu seperti ini akan lebih cepat dan mudah ya, namun ya memang perlu juga. Jika bunyi ya artinya konslet, gitu aja. Ini diodanya nggak bunyi dan salah satu kakinya mengeluarkan nilai, artinya baik-baik saja. Untuk IC charger ini, kaki 1, 2, dan 3 itu terhubung dengan positif kan charger, dan kaki nomor 4 itu seharusnya terhubung dengan ground. Jika nggak terhubung artinya jalurnya putus. Kemudian cek seperti ini untuk kaki IC PWM nya itu, jika bunyi artinya ada yang konslet, namun kita harus cari pin outnya atau datasheetnya. Untuk IC ini dia terdapat berapa ground. Terkadang IC itu ada beberapa ground di dalamnya. Kita tracking kembali. Ini untuk voltase keluaran dari baterai, belum masuk ke BMS, sekitar 17,5. Kemudian kita cek outputnya di pin negatif dan positif BMS. Ini juga harus ada sama 17,5, namun di sini saya mendapatkan tidak ada output dari konektor outputnya. Kemudian kita colokkan charger, itu seharusnya terukur sama ya, masuk sesuai input charger. Ini charger 22, kemudian dia masuk ke dioda itu sekitar 22. Jika dioda tidak mengeluarkan output artinya diodanya rusak. Hati-hati untuk pemeriksaan seperti ini, gunakan probe yang lancip juga. Jelas terlihat ya, ini BMS tidak bisa di charge. Nah, ini saya menemukan bahwa setelah saya sentuh-sentuh untuk kaki nomor 4 ini ternyata tidak terhubung ke pin negatif charger ya. Biasanya kan langsung merah, nah ini kan nggak merah. Ini saya coba untuk menyolder ulang, namun tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Kemudian saya jumper saja kaki nomor 4 ini ke pin negatif atau ground daripada si BMS nya. Jika dilihat dari skemanya, ini sebenarnya terpisah ya untuk ground dan kutub negatif. Ground PCB, jadi terpisah. Kemudian kita coba charger dan alhamdulillah ternyata dia mau. Charger langsung merah untuk indikatornya. Kemudian kita cek di kutub output, nah itu sekitar 21,9, artinya itu sudah masuk. Kemudian ke baterai juga masuk, nah artinya ini bisa di charger seharusnya. Kemudian kita cek kembali setelah beberapa saat, itu ada penambahan voltase enggak di baterainya. Udah beberapa saat, namun di sini saya mengalami kendala, sepertinya ini enggak masuk atau enggak menyimpan ya.
tapi di baterainya ada. Artinya ini masih ada kendala di output. Nanti jika ini dihubungkan ke perangkat bor atau gerinda, ini pasti nggak bisa nyala untuk gerindanya karena outputnya tidak mengeluarkan. Kita coba saja. Nah, syaratnya seperti ini, udah ada percikan di kutub outputnya ini, dan ini pasti nggak nyala. Kita masih ada satu pekerjaan lagi untuk BMS ini jelas sudah masuk kan ya, charger sudah masuk. Oke, kita cas sampai penuh dulu, dan ini sudah penuh untuk beberapa saat, 1 jam lebih ya. Kemudian kita baru bisa cek. Jika keadaan penuh seperti ini, arusnya itu kan deras, jadi kita lebih mudah untuk mengecek kembali. Nah, ini jelas di outputnya nggak ada. Kita cek apakah terhubung untuk pin negatif output ini dan negatif MOSFET, biasanya seperti itu. Kalau saya menghadapi masalah seperti ini ya pasti kita cari jalur yang putus dan jumper aja, biasanya udah selesai. Sabar saja, sabar, sembari kita cek kembali pin mana atau jalur mana yang putus sehingga tidak mengeluarkan output di pin negatif dan positif output si BMS. Saya putuskan untuk jumper ground ke output negatif BMS seperti ini, kerok saja untuk samping kutub itu dan kita cek. Nah, ini sudah mengeluarkan output sesuai kapasitas yang terisi di baterainya tadi, sekitar 20 volt. Kemudian jika sudah ya kita repack kembali. Kalian bisa menggunakan isolasi kertas. Dan untuk pekerjaan kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, untuk baterainya bisa digunakan kembali. Dan saya akhiri videonya. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.